Meski terluka cukup parah, Yuyu bisa kembali bangkit dan berhasil menghancurkan senjata Raja Zan. Pertarungan tentu tidak berakhir begitu saja karena Raja Zan memiliki banyak senjata yang membuat Yuyu kembali mengalami luka. Kini ia memilih untuk melakukan pertarungan jarak jauh, sayangnya cara ini juga tidak berguna. Ia sekarang tahu bahwa doktrin jiwa Raja Zan adalah menumbuhkan senjata. Usaha keras Yuyu tidaklah sia-sia, ia kembali berhasil melukai Raja Zan. Ketika mereka hendak bertarung lagi, Xinyu menghentikan mereka dan memberitahukan bahwa Yuyu pernah bertemu leluhur Asura. Mendengar hal ini, Raja Zan mensudahi pertarungan dan memberikan setengah besi langka untuk memperkuat pedang ganda milik Yuyu. Karena urusan telah usai, Yuyu kembali melanjutkan perjalanan mencari penguasa Yuan. Singkat cerita, sampailah Yuyu di ibu kota Bai. Di kota tersebut, Wan Gu dan anaknya sudah menunggu kedatangan Yuyu. Begitu melihat Yuyu, Qiyue memanggilnya sebagai raja. Sayangnya Yuyu tidak mendengar panggilan dari Qiyue. Rupanya Yuyu merasakan aura dari Qiyue dari kejauhan. Yuyu diarahkan oleh bawahan penguasa Yuan menuju istana. Di sana Yuyu bertemu dengan penguasa Yuan. Ia disuguhi banyak daging. Seperti yang diketahui, ini adalah daging dari para dewa surgawi yang telah ditangkap. Dari sini diketahui bahwa penguasa Yuan adalah teman lama dari Liao Ji dan Jing Yi. Penguasa menceritakan tentang bagaimana asal-muasal Asura sampai di dunia fana. Rupanya itu adalah sebuah ilusi. Begitu tersadar, Yuyu diajak penguasa Yuan untuk melihat dewa surgawi yang masih hidup. Sesampainya di tempat yang dituju, para dewa tersebut telah diubah menjadi patung es yang tidak bisa mati. Yuyu tidak meladeni patung tersebut dan bergegas menuju ke arah penguasa Yuan. Sayangnya tubuhnya secara perlahan membeku yang membuat gerakannya terhenti. Hingga akhirnya seluruh tubuhnya tertutup oleh lapisan es. Ia pun terkena genjutsu dari penguasa Yuan yang membuat kejadian penculikan dirinya terulang. Yang berbeda adalah saat ini semua Asura menyalahkan dirinya. Saat dirinya bertemu Siyu juga menyalahkannya. Yuyu merasa bersalah karena hal ini. Selain itu, ia juga kembali bertemu dengan Liao Ji dan Jing Yi yang juga menyalahkannya. Ia pun tenggelam dalam rasa bersalah. Ingatan aslinya muncul yang membuat dirinya kembali terbangun dan bisa membebaskan diri. Ia pun langsung menyerang penguasa Yuan hingga mampu mendekatinya. Alih-alih serangannya berhasil, Yuyu malah terikat oleh akar milik penguasa Yuan. Dengan pedangnya ia mampu melepaskan diri yang membuat penguasa Yuan sedikit terkejut. Akar besar menyerang bertubi-tubi ke arah Yuyu, meski Yuyu berhasil menghindar dan mendekati penguasa Yuan. Ia terjebak yang bahkan membuatnya hampir melukai diri sendiri dengan pedang di tangannya. Dengan semangat pantang menyerah, ia berhasil melepaskan diri dan menusukkan pedangnya ke tubuh penguasa Yuan. Seketika ia pun tersadar, rupanya dari tadi hanyalah ilusi yang dibuat oleh penguasa Yuan. Penguasa Yuan akhirnya mengakui Yuyu, ia memberikan petuah. Tak peduli kelak Yuyu menjadi raja atau tidak, Dewa Langit selamanya adalah musuh. Begitu urusan selesai, Yuyu segera keluar dari istana dan disambut oleh Qiyue dan ayahnya. Di istana surgawi diperlihatkan Rulai yang sedang berlatih. Setelah selesai latihan, Sasin menemui Rulai untuk memberitahukan bahwa semua dewa dipanggil ke Aula Yuxu. Hal ini berkaitan dengan perang menaklukkan Asura. Setelah mendapatkan pengakuan dari ketiga raja, Yuyu melakoni pertarungan bergilir. Hingga saatnya tiba, ia menantang semua petarung di bawah tiga raja di aula pertemuan untuk menjadi Raja Asura keempat. Karena tidak ada penantang lagi, ketua rapat bernama Xin Luojia mengumumkan bahwa Yuyu memperoleh gelar raja, yakni Raja Kuang Luohou. Di Istana Surgawi, rapat dimulai dengan kehadiran para dewa dan pemimpin para dewa bernama Disitian. Ia membawa seorang anak kecil bernama Suyi, satu-satunya yang selamat dari penyerangan aula ramalan dewa yang berada di dunia fana.
Penyerangan tersebut dilakukan oleh Asura, tak ada seorang dewa pun yang selamat pada kejadian itu, semua dibunuh oleh Asura. Oleh karena itu Disitian memutuskan memberikan perintah untuk menaklukkan Asura dengan segala cara, mengembalikan ketenangan semua makhluk hidup. Menurut Rulai untuk memenangkan perang ini harus membayar harga yang sangat besar, karena Asura sangatlah kuat. Di kehidupan sebelumnya, Rulai tewas di tangan Asura. Ia pun tentu akan berpartisipasi dalam perang ini, setelah menjadi raja, Yuyu memimpin para pengikutnya untuk membuka wilayah baru. Saat di perjalanan Wan Gu menjelaskan alasan dirinya mengikuti Yuyu. Tapi semua malah dibongkar oleh putrinya, pada saat upacara kedewasaan banyak bangsawan yang menyuap Wan Gu untuk melindungi putra mereka. Sayangnya semua dibunuh oleh Yuyu, alhasil mereka memburu Wan Gu dan putrinya di berbagai tempat. Tujuan mereka adalah kota yang jauh dari ketiga raja. Arah yang mereka tuju adalah arah timur, yang mengarah menuju istana naga Gunung Tianyu. Menurut pengetahuan Qiyue, klan naga tidaklah agresif sehingga mereka bisa mempertimbangkan untuk membuat wilayah di sekitar tempat itu. Di istana naga Gunung Tianyu, Rulai datang menemui Raja Naga. Rulai mengabarkan tentang adanya satu pasukan Asura yang sedang mendekati Gunung Tianyu. Meski hal ini tidak berkaitan dengan klan naga secara langsung. Dengan adanya perang besar yang akan terjadi klan naga pasti terkena dampaknya. Oleh sebab itu Rulai menyarankan agar klan naga segera pindah dari tempat ini. Ada suara petir yang menggelegar, hal ini terasa aneh bagi Wan Gu. Karena tak tahu pertanda apa, ia tak mengungkapkan firasatnya tersebut dan tetap mengikuti Raja Kuang alias Yuyu melanjutkan perjalanan. Benar saja firasat dari Wan Gu, petir tersebut adalah pertanda datangnya Dewa Surgawi. Banyak manusia perunggu pengguncang langit yang memborbardir seluruh wilayah yang dihuni oleh Asura. Bukannya takut ketiga Raja Asura malah bersemangat dengan adanya penyerangan ini, diperlihatkan dengan mudahnya Raja Zan menghancurkan serangan bola api dari Istana Surgawi. Raja Naga begitu marah atas perbuatan dari Dewa Surgawi yang membuat kekacauan di wilayahnya. Namun hal itu segera terhenti ketika Rulai mencoba menolong anak yang hampir terkena serangan bola api. Selain itu Rulai juga meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh Dewa Surgawi yang menyeret klan naga. Mendengar perkataan tersebut membuat amarah Raja Naga sedikit mereda, ia merasa jika Rulai berbeda dari Dewa Surgawi lainnya. Setelah Rulai pergi ikut berperang, Raja Naga turun gunung untuk melihat-lihat situasi dan berjanji pada bawahannya akan segera kembali. Manusia perunggu yang sangat besar menyerang Wan Gu dan putrinya. Wan Gu mendorong putrinya agar tak terkena serangan manusia perunggu. Ia meminta Qiyue untuk berpencar dan berhati-hati, namun sayang Qiyue terkejar, kaki besar manusia perunggu membuat Qiyue terlempar. Saat itulah Raja Kuang datang, Raja Kuang nampak kewalahan. Melawan manusia perunggu. Meski ia telah menjatuhkan manusia perunggu tersebut, ia terkejut bagian yang terpotong kembali menyatu dan manusia perunggu kembali bangkit. Dengan mata Dewa Tarung ia mampu melihat prajurit yang mengendalikan manusia perunggu. Ia pun fokus menyerang prajurit di dalam manusia perunggu. Alhasil manusia perunggu dengan mudah dikalahkan. Manusia perunggu ini hanyalah pasukan pertama. Gelombang serangan ini membuka jalan bagi pasukan langit yang akan datang. Kerajaanku tak luput dari serangan manusia perunggu, nampak rajaku dengan mudah menjatuhkan manusia perunggu tersebut. Ia sudah tahu jika manusia perunggu dikendalikan oleh seorang prajurit. Pasukan pemanah Istana Surgawi membuat banyak Asura berjatuhan. Bagi Raja Kuang prajurit rendahan ini bukanlah apa-apa. Dengan kedatangan Rulai membuat keadaan menjadi berubah. Chase.
sampai ia melihat Raja Kuang yang ia tahu jika yang di depannya bukanlah Asura biasa. Raja Kuang juga demikian, mata Dewa Tarungnya tak bisa menembus tubuh Rulai. Dalam pertukaran pertama, Raja Kuang dengan mudah dapat dijatuhkan. Rulai menjelaskan alasan mengapa para dewa marah pada Asura saat ini, yaitu Asura yang menghancurkan aula ramalan dan membunuh banyak pendeta. Rulai menegaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah tidak harus dengan peperangan. Mendengar perkataan tersebut Raja Kuang melihat sosok Sui dalam diri Rulai. Meski begitu Raja Kuang tetap tidak peduli karena permusuhan di antara mereka sudah terjadi sejak leluhur mereka. Di pertukaran kedua Rulai juga berhasil menjatuhkan Raja Kuang. Di sini terlihat pengalaman bertarung Rulai lebih baik dibandingkan dengan Raja Kuang. Ini terlihat dengan dijatuhkannya Raja Kuang berkali-kali hingga membuat Raja Kuang terluka. Meski begitu Raja Kuang tidaklah menyerah dan memaksa Rulai menggunakan tubuh emas untuk menahan tebasan pedang ganda. Keduanya kini bertarung dengan segala kekuatannya. Raja Kuang kembali terkena serangan kuat yang membuat seluruh luka lamanya kembali terkoyak. Tak cukup sampai di sini, keduanya mengeluarkan serangan terakhirnya yang membuat keduanya terluka parah dan pingsan. Rulai diselamatkan oleh Raja Naga Gunung Tianya yang segera kabur. Kabar mengenai Rulai dan Raja Kuang yang terluka parah ini telah sampai kepada pemimpin para dewa di Sitian. Mengetahui Raja Kuang terluka parah, di Sitian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar kemenangan. Lantas ia segera menyiapkan kapal perang untuk melihatnya sendiri. Dengan lantang ia berkata klan Asura harus ditaklukkan apapun caranya. Dengan cepat kapal perang tersebut telah sampai ke tempat di mana Raja Kuang terluka. Di sini Qiyue berusaha keras untuk membangunkannya. Usahanya tak sia-sia, Raja Kuang pun terbangun. Semangat bertarungnya meledak-ledak. Sayangnya cerita selesai sampai di sini.